Oke, Abu ya, welcome Oke. back kita di Rest Area 89. Teman-teman yang belum berteman sama akun Abu yang kedua, silakan ya teman-teman kita berteman ya agar kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ya. Oh iya, kemarin itu saya meeting, jadi nanti ada sore yang Friday. Sore yang Friday ya, kita ngaji diri with Abu Marlo and host Anjrit. Aduh. Ini yang punya Koya, ini sebetulnya sebuah yayasan pengen ngadain Abu dan Anjir. Kata saya tuh, saya mah jangan, atau gak akan benar kata saya tuh kalau ada saya. Udah katanya pengen pengajiannya tuh jangan serius gitu, pengen kayak rest area aja, tapi memang benar-benar pengajian katanya gitu. Ya udahlah Pak, silakan, yang penting mahal ya. Yang penting dibayar, itu yang paling Bayar, penting. terus saya tuh, santai Kong, itu mas santai Kong. Yang penting itu sudah saya sediakan, hotel sudah saya sediakan, maaf ya, hotel 2 hari Pak ya. Saya tuh ya, bayaran jangan sampai diambil dari budget hotel. Ya. Bersih. Bersih. Nah, Siap. jangan ada pajak lagi gitu, Kang. Jangan ada pajak. Nanti saya kabarin, tapi kayaknya mah Januarian sih, masih lama. Oh iya, nggak apa-apa tuh, Kang. Kata saya tuh takutnya Abu sibuk, jadi kita tentuin bulan dulu. Nah nanti minta waktunya, tanggalnya ke Abu. Nah jadi nanti tuh gitu, kalau udah fix misalkan bulan apa, nanti saya minta waktunya ke Abu. Siap, Tanggal Kang. berapa. Oke Ayah, Siap, teman-teman Kang. nanti bakal ada Abu di Soreang ya teman-teman ya, jangan lupa hadir ya. Ya, Oke, siap. Siap. Seperti biasa, yuk hari ini kita ngobrol-ngobrol, Kang. Nah kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman di hari Minggu ini. Nggak ada acara, nggak ada yang nikahan kah hari ini? Nanti jam 1. Oh jam 1-an. Tapi setengah 10-an mungkin ada ini. Ya aman lah, Kang. Lihat sikon, Oke, tenang aja. siap. Kondisional lah ya. Siap. Halo. Halo pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum, Kak Waalaikumsalam. Abu, Sama Kak siapa di Andi. mana? Ini udah bisa buka kamera belum ya? Udah bisa sih. Silakan buka dulu Bu, biar seru. Sekarang mah buka-buka kameranya, mumpung lagi santai kita Minggu ya. Pasti pada lagi. Oh ya. Sebentar Kang Abu, sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, please. Sebentar. Agensi lancar, Kang? Semua Wah. talent aman? Alhamdulillah lancar. Bahkan sekarang saya menuju ke pusat. Oke. Kemarin tuh butuh PT segala macam dan saya bikin langsung PT-nya 1 hari jadi, alhamdulillah. Pasti nyogok Anda ya? Iyalah. Gak nyogok mah gak bisa ya, beres 1 hari PT ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Salam. Di dalam kubur kan. Ini baru mau ngomong, ini lagi di mana? Iya, Kang Abu, iya. Ini kita hari ini dapat tamu yang jauh ya. Bukan dari Amerika, bukan dari mana, tapi dari alam kubur ya. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Siapa di mana Bu? Saya dari Depok. Oh my God, oke. Thank you from Depok. Ya. Perkenalkan Dengan nama Ibu saya siapa? Pramesti dari Depok. Dengan Ibu siapa? Ramesti. Iya. Gini Kang Abu, mau ada beberapa yang saya tanyakan ya. Ya. Saya kan sudah lama ya menyimak, maksudnya mengikuti Kang Abu sama Kang Anjrit ini sudah dari terus saya juga sering melihat Kang Abu di Letting Go, dialog positif, ya. Nah, yang saya tanyakan ini gini Kang Abu, saya kan sudah menjalani meditasi. Oke. Terus beberapa kali itu saya seperti yang saya memang masuk ke dalam diri saya sendiri. Itu hening, sehening-heningnya. Oh my God, oke. Saya Sampai gelap merasakan gitu ya. Nih, ini lagi meditasi sih sebenarnya. ya, saya tuh sampai tenang gitu, damai gitu kan. Saya yang tadinya saya merasakan sedih, gelisah karena kan waktu itu saya habis ditinggal mama saya meninggal. Oke. Jadi kan saya udah akhirnya saya meditasi, saya mendapatkan ketenangan itu gitu kan ya. Tapi ini saya tanyakan gini, Kang Abu, antara meditasi dengan afirmasi. Oke.
Nah, iya. Karena kan saya kan ada beberapa yang saya inginkan gitu ya. Saya menginginkan karir saya sukses, pekerjaan saya sukses, dan saya juga mendapatkan uang gitu kan ya. Jadi gimana saya membedakan antara meditasi dan afirmasi? Ya, oke. Jadi gini, Mbak, langkah meditasi itu emang nggak mudah sih ya. Jadi meditasi itu nggak bisa tiba-tiba duduk, diam, nggak ngapa-ngapain. Itu sebetulnya nggak bisa gitu sih. Karena kalau kita mau ngelihat dari rangkaian meditasi itu yang harus dirawatnya itu dulu adalah fisiknya, posturnya, terus bagaimana kita bisa letting go dulu gitu. Jadi ini kalau bahas ini agak panjang gitu ya. Cuman karena kaitannya konteksnya dengan afirmasi, jadi gini Mbak. Sorry ya. Iya, boleh, Saya boleh. selalu mau menggarisbawahi bahwa meditasi itu adalah perjalanan yang tanpa hasil, nggak ada minta, nggak ada ingin, karena meditasi itu hanya menyaksikan gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya orang bermeditasi, pengen meditasi untuk supaya dia jadi bahagia, nggak akan dapat aja. Kalau dia bermeditasi untuk pengen tenang, nggak akan dapat aja. Kenapa? Justru meditasi adalah alat untuk kita bisa hadir di saat ini gitu. Oh gitu. Gitu. Terus? Nah, kalau bicara masalah afirmasi tentang semua keinginan, saya rasa dalam meditasi itu kita akan melihat sesuatu yang dalam ketenangan itu kita akan melihat sesuatu yang biasanya nggak terlihat gitu loh Mbak. Contoh, kalau pikiran lagi ke depan, ke belakang, lagi kalut gitu ya, kata kuncinya itu kita akan sulit menerima ide baru, pemikiran baru gitu. Kenapa? Karena sibuk gitu pikirannya. Betul, Nah, saya betul. sih lebih melihat bahwa ketika meditasi itu membuat semuanya jadi lebih rileks. Dan saat kita rileks, kita akan dapat sesuatu, entah itu ide, entah itu apapun deh. Dalam konteks rileks itu kita akan dapat sesuatu power lah gitu kira-kira. Nah, justru dalam konteks power atau energi kita lagi bagus dan saat ini itulah kita akan bisa ngelihat sesuatu yang berbeda lah, pemikiran yang berbeda, respon yang berbeda dan seterusnya gitu. Nah, pun berafirmasi ya balik lagi sih, karir apa dan lain-lain. Saya rasa itu adalah peniatan untuk ada apa namanya peningkatan gitu ya. Tapi tetap kata kuncinya adalah afirmasi yang terbaik itu kita melakukan dan mencintai proses sih, Mbak. Saya rasa itu yang paling penting gitu. Jadi once Mbak Pramesti ini afirmasi ini bagus. Jangan lupa bahwa afirmasi, attraction, action, paradoks, semua hukum itu nggak bisa satu-satu gitu loh Mbak. Contoh ya, Mbak Pramesti mengafirmasi pengen lebih kaya misalnya, pengen lebih banyak uang. Tapi tidak dibangkitkan dengan tidak lebih dermawan gitu misalnya. Nggak bisa gitu. Oh, ya. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana semua hukum ini terjadi itu nggak sepotong-sepotong gitu. Nggak bisa afirmasi jadi ini, tapi tidak menambah daya kreatif gitu misalnya. Nggak bisa dong. Iya. Atau tidak menambah daya ikhtiar gitu misalnya. Nggak mungkin gitu. Nah jadi alih-alih berafirmasi, saya sih lebih concern kepada gimana menumbuhkan rasa mencintai pada proses gitu. Karena sebetulnya kalau kita berfokus kepada kan afirmasi itu biasanya ke hasil ya. Iya, betul. Nah kalau kita berfokus ke hasil terus kadang-kadang pengen cepat-cepat. Yang kedua menikmati prosesnya jadi turun gitu. Jadi saya rasa fokusnya bukan di afirmasi pengennya tetapi bagaimana aku membuat diriku antusias dalam menjalani prosesnya gitu. Saya rasa itu sih Mbak yang paling penting. Oh gitu. Berarti dengan kata lain saat meditasi itu kita harus berserah diri. Iya, bukan harus sih, nggak ada yang harus juga ya. Maksudnya Oh gitu. dalam meditasi itu memang kita benar-benar hanya menyaksikan gitu. Iya. Jadi unik Tapi sih, meditasi gini. itu adalah journey without goals gitu ya. Bahwa perjalanan yang nggak ada tujuannya sih sebenarnya gitu. Iya sih Kang. Jadi gini ya, kalau pada saat saya kan beberapa kali ya saya meditasi, saya usahakan pagi gitu jam 3, jam setengah 3 itu saya meditasi. Terkadang saya gitu hening, tenang gitu kan, saya bisa ngerasain yang cuman suara air, suara dari luar kucing apa gitu, saya merasakan itu. Tapi kadang itu berbalik ke masa lalu, terus saya mengkhawatirkan masa depan gitu. Itu kadang ada yang kecemasan itu tiba-tiba badan saya merasa yang hangat gitu. Ya. Nah, saya sih mungkin ini perlu dibahas agak lebih dalam. Cuman Mbak, jangan terlalu sibuk sama sensasi deh.
Oh gitu. Jangan terlalu sibuk sama ini enak, ini apa, ini apa, ini apa. Karena once sibuk ke situ, kita nanti ketagihan pengen gitu terus gitu. Oh Dan gitu. dan kejadian itu tuh nggak bisa berulang sama sih sebenarnya gitu. Gitu Mhm. Mbak. Iya, iya, Gitu. iya Jadi emang. kalau mau meditasi, meditasi aja, hanya bersaksi aja. Dah, meditasi itu jadiin me time aja. Gitu. Gini Kang Abu, seharusnya maksudnya meditasi itu berapa lama gitu? Yang bagusnya itu berapa lama? Nggak ada yang bagus, nggak ada seharusnya. Kenapa? Karena setiap kita beda-beda pasti. Oh gitu. Iya. Dan Tergantung nanti kita Mbak Pramesti maunya. mungkin sekarang lagi ngikutin jalannya siapa. Nanti Mbak Pramesti pasti punya sendiri. Oh gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Aku sih meditasi ini awalnya aku Masuk ke dengar dalam. dari aku ngikutin meditasinya Ayah Saipul Karim yang Allahu gitu kan. Awalnya itu saya sampai nangis di situ. Saya menyebut nama Allah itu sampai air mata saya netes gitu kan. Saya merasakan iya saya banyak banget melakukan dosa gitu. Saya ingin kembali gitu. Itu awalnya saya melakukan itu gitu. Itu selama 3 bulan berturut-turut saya tidak berhenti. Iya, sampai sekarang saya kadang dengan menggunakan soundnya Ayah Saipul Karim ataupun saya dengan sendiri aja, maksudnya ya udah saya hening aja sendiri gitu. Ya. Ya balik lagi sih Mbak. Ya itu memang perlu dilatih sih. Iya. Gitu. Kata kuncinya adalah latihan. Cuman begitu nanti masuk terus jadi malah ingat-ingat dosa lah, malah ingat-ingat apa, mungkin itu fase-fase awal kali ya. Karena Iya. kalau itu jadi men-trigger kita menjadi guilt, rasa bersalah juga ya nggak di situ sih sebenarnya. Nggak apa-apa sih untuk fase awal, nggak apa-apa. Tapi nanti pada ujungnya yang penting untuk kita sadari bahwa meditasi itu wahana atau ruangan supaya kita beneran lepas dari dunia luar dalam tanda petik dan kita benar-benar hanya menyaksikan gitu. Itu sih, Mbak. Iya ya Kang Abu, dan hasil dari meditasi itu ternyata banyak sekali ya yang saya rasakan. Pasti. Itu diantaranya adalah pengendalian diri saya. Dan salah satu hal nanti yang paling diasah di meditasi itu fokus sebetulnya. Iya, betul. Jadi saya lebih fokus menghadapi misalnya, oh ini orang ini sedang marah sama saya harus menghadapinya seperti apa gitu. Ataupun ini saya sedang menghadapi kesulitan seperti ini nih, saya cara menghadapinya seperti apa. Iya, di situ. Yeah. Dan alhamdulillah banget saya itu ketemu channelnya Kang Anjrit, Kang Abu Marlo, Ayah Saipul Karim, itu tuh luar biasa sekali untuk kehidupan saya. Jadi saya itu lebih bisa mengendalikan emosi saya, saya lebih sangat belajar. Saya malah lebih tertarik ke letting go kayak gitu. Terus ya belajar kesadaran, bagaimana saya setiap harinya saya harus sadar makan, sadar tidur, sadar berjalan itu. Tapi Bu, ya. tetap pengen kaya dong. Oh, tetap. Tetap Kang. Nanti aku belajar sama Kang ya, Kang Anjrit ya. Iya, itu mah sama aja tuh, saya kan masih iblis, Bu. Enggak Gitu Bu, apa-apa, dilatih tapi- aja Bu. Semakin dilatih untuk menyaksikan, semakin kita akan memahami apa sih meditasi gitu. Iya, insya Allah Kang. Dan terima kasih banyak ya Kang Abu, pelajarannya luar biasa untuk saya. Kang Anjrit juga setiap pagi menghibur dan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih banyak Kang Abu. Hatur nuhun, terima kasih. Semangat. Iya, Kang Anjrit. Latihan Iya, terus. assalamualaikum. Dadah Ibu. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Wah mantap ya, udah Mantap. meditasi segala macam. Itu kalau suasana di alam kubur tuh gitu Kang, meditasi gitu kan kayak tadi ya. Aduh tenang ya. Saya tenang. juga gitu kalau meditasi teman-teman. Tenang. Pas udah beres saya pusing lagi ya. Itu tamu paling jauh loh. Iya. Wah, udah belum ada. Hebat Ibu Pramesti. Mantap ya. Mantap. Nah itu sih perlunya diaplikasikan tuh gitu. Betul. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo pagi, Mas. Ya, pagi. Halo. Pagi.
Pagi Kang, Iya, sama siapa di mana? dari Rezi dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh, oke. Gimana, Bang Bikinin Rezi? kopi dulu atuh buat ayah Ya, itu. alhamdulillah baik Bang. Kanan. Baik Kang. Ya saya juga salah satu pengikut apa namanya belajar dengan Kang Abu gitu. Oke. Ya menarik sini karena saya dikasih kesempatan buat bertanya ya. Silakan, silakan Bang. Kalau bisa on cam, oke nih. On cam ya, oke on cam caranya gimana? Ini baru sekali saya ikut live kayak gini. Oh, Kang Andrit, ini udah bisa on cam belum? Belum. Oh, belum. Ya udah. Lanjut, Bang. Ya nggak apa-apa. Ya. Ada sebenarnya sih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi yang utama gini. Saya pengen penjelasan mengenai koda dan kodar gitu. Oh, oke. Karena ada kontradiksi ya antara apa namanya bahwa kodar itu di beberapa referensi itu adalah hal yang mutlak, artinya sudah tergaris gitu ya, sudah ada suratannya bahasanya tuh kayak gitu ya. Ya, Tapi di lain sisi juga kita kan disuruh berdoa. betul. Nah, ada kontradiksi di sini, saya jadi bingung gitu. Jadi jalan bagaimana yang harus kita pakai gitu atau kita ambil. Oke. Karena di situ ada kontradiksi. Kira-kira gimana itu kan? Oke, makasih Bang. Ini memang kalau di filsafat itu disebut perennial question ya. Perennial itu adalah pertanyaan yang nggak pernah selesai gitu. Dan saya rasa tentang kode dan kodar itu keahliannya Ustadz Andrit. Mungkin Ustadz Andrit bisa dijelaskan dulu tentang kode dan kodar, silakan. Oke, baik ya. Tolong ya semuanya serius ya. Ya, Kalau di saya gini. itu kodo dan kodir ya, dan kodir itu tukang cuanki yang suka lewat. Pak Kodir ya. Bang kodir ya. Ya, oke, Mas Resi, saya akan membuat ini sangat sederhana dan ini kita bisa bahas detail banget, tapi kita buat sederhana supaya teraplikasi gitu ya. Jadi Baik, gini, baik. jadi gini. Kita dari bahasanya dulu bahwa kodo itu keputusan, kodar itu ketetapan. Jadi di sini ada satu hal. Jadi gini, kalau kita melihat kodo dan kodar, yang terpenting adalah yang kita lihat adalah konsekuensi gitu. Nah, contoh. Kodar itu dari kata takdir itu dari kata kadar itu ukuran. Makanya kalau ibu-ibu tahu kadar garam dalam masakan tuh berapa, jadi tahu ukuran gitulah kira-kira. Nah, dalam konteks yang namanya kodar, ukuran semesta raya ini nanti disebut sebagai hukum semesta gitu. Jadi yang namanya hukum semesta, dia ya udah itu nggak bisa diganggu gugat. Contoh sederhana, ketika Mas Rezi nanam cabe, ukurannya pasti keluar cabe gitu. Itu aja. Gitu. Nah pertanyaannya, buah cabai nggak akan keluar kalau tidak ada kodo ketika Mas Rezi nanamnya gitu kira-kira. Nah jadi yang pasti itu adalah nanam cabai keluar cabai. Nggak bisa Mas Rezi sekarang kayak tadi ngomong doa ya. Nanam cabai tapi doa, ya Allah jadikanlah jadi durian. Nggak bisa. Kenapa? Karena kodarnya nanam benih cabai, ya berbuah cabai gitu kira-kira. Nah berarti kodo itu adalah ikhtiar yang dilakukan secara keputusannya mau ngapain, tapi kodar ini adalah hukum semesta yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Tabur tuai, hukum perputaran. Nanti Mas Rezi bisa tonton di 3 Fakir ya, cari aja di YouTube 3 Fakir hukum semesta. Itu kita udah bahas ada 20 hukum semesta gitu. Nah, jadi nanti kalau kita ngerti bahwa let's say saya makan cabai itu kodo. Tapi berapa yang saya makan cabai, pedesnya berapa levelnya? Itu pasti kodar gitu kira-kira. Makan cabai pasti pedas gitu. Tapi seberapa pedas tergantung saya makannya, gitulah kira-kira. Kebanyakan outputnya jadi apa? Diare gitu misalnya gitu. Nah jadi kalau tadi berbicara bahwa kalau udah ada suratan itu sebagai hukumnya, tetapi bagaimana kita menjalankannya, memilihnya, dan berikhtiarnya, yang kita nggak bisa lepas dari hukum itu gitu. Nah jadi bahasa gampangnya gini lah. Kita hidup dalam sebuah program, kalau nggak bisa pakai programnya pasti error.
Nah, menggunakan programnya itu yang disebut dengan kodo. Makanya, dua-duanya itu adalah tergantung dari apa yang kita lakukan gitu. Makanya let's say kalau kita ngomongin dalam teologi, let's say ke Quran gitu ya, aku tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri gitu. Artinya apa? Hukumnya udah ada, tapi kamunya tidak selaras dengan hukum dan tidak dilakukan, pasti nggak akan terjadi gitu. Nah jadi untuk gampangnya Mas, sederhana ngelihat kodok kodar itu konsekuensi aja. Simple gitu. Dan berarti kalau konsekuensi kan nanti kan dinamis tergantung apa yang kita lakukan. Tapi si sistem itu akan selalu ada gitu. Saya rasa gampangannya gitu, Mas Rezi. Oke, oke. Apa namanya? Kita ambil contoh yang contoh ya lebih supaya lebih gampang memahaminya. Ya, Contohnya misalnya saya kepengen mobil di bulan depan misalnya. oke. Nah, menurut kalau menurut saya ya berarti kita sebenarnya dalam doa itu dalam artinya kita diberi hak oleh alam untuk berdoa ya Pasti. mengenai hasil itu Alphard ataupun misal apa tadi Mau itu Alphard, mau mobil. Innova, mau apa gitu misalnya. Ya, itu tergantung kehadirannya kan kehendaknya lah. Betul, betul. Tergantung nanti wadahnya, tergantung nanti kapasitas gitu. Kapasitas yang mana kamu? Kapasitas diri kitanya. Oh ya oke. Kalau saya Kapasitas. cuma bisa 1 liter, ya jangan minta 10 liter dong gitu. Iya iya iya. Makanya dalam meminta bukan masalah mobilnya apa, tapi gedein kapasitasnya Mas. Oke kapasitasnya. Karena kalau kapasitasnya gede, permintaannya ya udah pasti ngikutin gitu. Contoh-contoh. Kalau kita bicara dalam konteks let's say penghasilan saya 10 juta nih. Iya. Terus pengen punya mobil yang bisa nyicil sebulan 5 juta, aman dong gitu. Iya. Tapi kalau penghasilan saya 5 juta, pengen nyicil yang 10 juta kan nggak sesuai kapasitas gitu. Oke. Gitu. Nah jadi Tapi tolak mohon ukurnya, maaf kan, ya mohon maaf, kalau kita bicara kapasitas berarti kita membatasi diri kita sendiri. Artinya kita tidak mempercayai Allah itu maha kaya gitu. nah justru ketika kita ngerti tentang kapasitas, saya akan memantaskan diri gitu. Oke. Karena Gitu. kan walaupun tadi penghasilan kita 5 juta, tapi kita memahami bahwa Allah itu tidak ada hal yang tidak mustahil buat Allah kan. Betul. Nah, dengan memakai konsep seperti itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi nanti beda Kalau menurut antara saya sih, ya. A, menurut saya kan tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya bagi Allah bukan bagi kita gitu. Ya, benar Mas. Kita punya mindset bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, tapi kan kita penting melihat realitas juga gitu. Betul, betul. Gitu. Let's say ya. Misalnya saya di level 5, mau langsung ke level 10 gitu. Oke. Antara saya yakin dan saya halu itu beda tipis juga gitu nanti akhirnya. Jadi yang bahaya adalah ketika keinginannya mentok, tapi kapasitas kepantasan yang nggak sesuai dengan keinginan. Nah, nanti ada bisik-bisik tuh, nyuruh korupsi lah, nyuruh maling lah, nyuruh apa. Nah, nanti ada konsekuensi ke situ gitu, Mas. Oke, kalau tidak sesuai dengan kapasitas kita ya. Nah, gitu. Makanya, mendingan ngebesarin wadahnya, dan kalau wadahnya udah besar, semesta akan ngikutin sesuai dengan kesanggupan itu gitu. Bisa dijelaskan nggak sedikit tentang memperbesar wadah? Sedikit aja, Kang. Nah, simple. Membesar wadah salah satunya adalah tidak membuat pemikiran kita terkotak bahwa kayaknya aku nggak mungkin deh. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Gitu loh, Mas. Oke. Jadi rendah diri gitu. Iya. Gitu. Dan ketika kita rendah diri, contoh nih. Ada 4 elemen yang penting untuk dalam konteks yang namanya perluasan wadah. 1 pikiran, 2 perasaan, 3 energi, 4 perilaku. Jadi Perilaku pikir, juga. gini, perilaku tuh actionnya. Iya, tahu. Nah kalau 4-4-nya ini nggak selaras, selesai udah. Contoh, pikiran pengen, energinya oke, tapi Iya. ada perasaan, kayaknya nggak sanggup deh. Nah, sesaat kita ngomong kayaknya nggak sanggup, sesaat kita merasa kayaknya nggak mungkin, kita lagi ngomong aku nggak mau gitu. Nah jadi nggak sinkron tuh. Tubuhnya nggak melakukan gitu. Jadi pikiran pengen, energinya oke, tubuh nggak ngelakuin, perasaannya mundur. Nah itu chaos tuh. Nah kalau Chaos, ya. semuanya antara pikir, rasa, energi, dan lakunya di garis yang lurus, siap-siap itu pasti bakal datang gitu. Oke, oke. Itu Paham, kata paham. kuncinya, Mas.
Jadi harus selaras ya, ya. Harus selaras. Pikiran. Nah, yang bahaya, Mas Rezi, yang bahaya, begitu kita pengen sesuatu, habis 2 langkah, itu ganti cita-cita gitu. Itu yang kebanyakan. Maksudnya Begitu gimana, 2 Kang? langkah pengen, ganti 2 langkah pengen, ganti Jadi kita nggak konsisten gitu. Oh, konsisten maksudnya ya. Konsisten. Iya, konsisten. Diganti-ganti ya. Iya, kan sekarang kita mau menuju cita-cita ke arah langkah 1000 misalnya. Betul. Baru 2 langkah ganti cita-cita, belok lagi nggak? Belok lagi. Nah, gitu. Nah, berarti pertanyaannya, hari ini tuh banyak orang yang sebenarnya dia nggak benar-benar tahu pengen apa gitu, Mas. Benar. Iya. Gitu. Nah, kalau itu semuanya udah selaras, konsisten, siap tuh. Semesta udah nyiapin jalannya, nanti dideketin Sama pelan-pelan. actionnya yang tadi ya harus Jelas dong. semuanya. Jangan sampai kayak ibu-ibu Facebook pengen kaya tapi scroll TikTok tiap hari ya. Gak bisa ya. Berarti tadi semua terangkum dalam kata doa. Akan Nah. maksudnya tadi pikiran, perasaan, Pikiran, action, perasaan, energi, dan action. itu terangkum dalam doa semuanya gitu Iya. ya. Dan doa itu, Mas, artinya mengundang, bukan minta kan? Iya betul. Iya. Jadi bagaimana saya mengundang mobil itu datang gitu? Dengan cara 4 komponen ini tadi diaktifkan ya. Yes. Daripada Mas Rezi sekarang sibuk nyari kupu-kupu, sibuk nyari lebah, Ya. lari-lari, mending beresin tamannya. Kalau tamannya udah indah, Oke. kupu-kupu datang sendiri gitu. Wah itu bagus banget. Gitu, Iya, Mas. iya, iya. Jadi Terus jangan sedikit lagi, nyari tapi attract namanya. Oke, ada dibilang doa itu juga katanya lebih baik diucapkan. Nah, kalau kita diucapkan kan berarti kita ngomong sendiri nih. Iya, ya, Maksudnya diucapkan gimana tuh? atau enggak yang bisu kasihan sih, Mas. Bukan masalah ucapannya Iya, karena betul. doa tuh kaitannya sama gelombang sebetulnya. Gelombang ya. Ah. Oke, Makanya kan. your Iya, iya. feeling is your prayer, Mas. Perasaanmu itu doamu. Perasaan kita, doa kita ya. Iya, karena kalau Mas Rezi sekarang ucapannya bagus tapi perasaannya takut, Iya. yang terwujud itu yang termanifestasi yang takutnya gitu. Oke, oke. Makanya kata kuncinya adalah menjaga perasaan itu penting banget. Oke, oke. Ini boleh nanya lagi nggak? Ada satu lagi yang mengganjal nih. Iya boleh, Mas. Tapi terkait dengan ini juga gini. Saya pernah memahami bahwa alam bawah sadar itu kan sesuatu yang programming ya. Yang Ya. sudah terprogram dari kita kecil sampai saat inilah. Ya, Kadang-kadang dibilang bahwa apa yang terjadi di realita kita itu adalah karena alam bawah sadar kita. Gitu. betul. Kalau alam bawah sadar kita bagus, baik, sehat, ya nggak apa-apa kan sesuatu yang terjadi begitu juga baik. Gitu. Ya. Tapi pada kita melihat ke belakang, alam bawah sadar kita ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa penyesalan, penuh dengan ini. Nah, untuk mengcover itu tidak keluar dari alam bawah sadar, itu manipulasinya gimana, Kang? Untuk apa, sorry? Untuk hal-hal yang negatif itu Oke. yang sudah Oke, gini Mas. Semua bentuk apapun yang namanya ada 3 komponen aja di alam bawah sadar. Yang pertama adalah belief system, yang kedua paradigma, dan yang ketiga adalah habits, Mas. Ini ada di alam bawah sadar nih. oke, Dan ini terprogram dari kita usia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai gitu. 7 tahun. Ah, yang menarik adalah yang masuk ke alam bawah sadar itu hampir rata-rata tuh sesuatu hal yang nggak kompatibel sama kita. Betul. Nah, Yang karena nggak kenapa? memang- Karena kita dilahirkan dengan figur otoritas orang tua dengan lingkungan di mana semua orang lebih banyak tidak mengertinya daripada mengertinya gitu kira-kira. Oke. Nah, berarti yang sudah menjadi alam bawah sadar dalam penelitian itu 98% menguasai diri kita, Mas. Oke. Jadi kata kunci adalah kalau orang tidak kalau orang tidak punya kesadaran, dia hanya akan diputar oleh program yang sama gitu. Oke. Oke, nah pertanyaan, gimana caranya untuk reprogramming, betul nggak? Betul. Artinya memanipulasi yang sudah ada gitu lah kan. Ya, Programming, sebetulnya nanti bukan diprogram. memanipulasi sih, sebetulnya merubah program, Mas. Ya. Nah, karena kalau memanipulasi, alam bawah sadarnya nggak reprogramming gitu. Kalau memanipulasi itu biasanya kabur sebentar, tapi nggak lama dia balik lagi gitu. Oke. Itu bahasa memanipulasi. Nah, tapi kalau kita mau bicara hal itu, nggak bisa enggak bahwa perubahan alam bawah sadar, hal yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah merubah kebiasaan, Mas. Titik, itu dulu. Merubah kebiasaan ya. Yes. Baik itu Satu. kebiasaan fisik ataupun pikiran ataupun rasa ya. Semua. Semua ya. Mas Rezi sekarang mulai mengamati pikiran apa sih yang selama sehari keluar terus gitu. Coba dicek, Mas.
Iya. Ketika pikiran itu yang keluar terus tiap hari, itu jangan-jangan emang pikiran yang sering datang dan pikiran itu yang lagi berat gitu misalnya. Nah nanti Oke. Mas Resi ngecek, kenapa pikiran ini datang sehari-hari kok mendominasi keseharianku gitu. Nah nanti di situ bisa mulai tracing tuh, dicek. Oh ternyata akarnya ke sini, ke sini, ke sini. Akhirnya apa? Merubah pola pikir, merubah perilaku udah pasti lah. Itu yang paling penting. Merubah pola pikir udah pasti merubah perilaku ya. Fix udah pasti. Fix sudah. Gitu. Oke. Sangat jelas. Terima kasih Kang. Wah, Thank you mantap Mas Resi. sekali ya. Pertanyaannya keren banget dan mudah-mudahan kita semua dapat sesuatu. Thank you Mas. Keren. Terima kasih. Thank you Mantap. Mas ya. Mantap. Boleh tolong disimpulkan Pak Anjrit silahkan. What the result? What do you think? Okay, everyone. Now you check your bank and you top up, okay? Mantap. Thank you Mas Resi ya. Thank you, Thank you Mas. Sehat-sehat Mas. Sehat-sehat selalu. Wah, mantap itu keempat tadi ya. Nih pertanyaannya kualitas keren. Kualitas itu keren banget. Nah, teman-teman kayak gitu dong ya kalau nanya ke atas tuh, ini mah cinta. Suami saya tuh ngapain saya ngurusin suamimu ya? Gak ada ininya, tolong dong ya naik ke atas tuh tentang hal-hal yang bisa membangkitkan hidup kita ya. Ah, betul. Mau suami aku tuh Tapi meskipun suami aku tapi langsung singa nggak apa-apa sih Kang. gak apa-apa. Oke, next ya. Ah turun lagi gening. Kenapa ya turun lagi ya? Ya, ya, jangan nangis. Wah, Sok mau apa? Nah turun lagi Kang. turun lagi ya. Empat Tadi tuh kita ulang ya. Pertama pikiran, kedua perasaan, ini tuh elektro, ini tuh magnetik. Aduh teman-teman, ini tuh dua ini kalau sinkron off Betul. aja. Betul. Nah energi itu kan tenaganya tuh, jadi si elektromagnetiknya sinkron, tenaganya on, kerjain gitu. Wah, keren banget itu, serius. Tapi teman-teman pengen tahu detailnya nanti lihat aja di YouTube si Anjrit ya. Yang udah subscribe saya kasih ini ya. Oke. Dan yang paling pasti nanti kita mau bikin seminar, ya Kang ya? Wah, itu menjelas. Jelas. Seminar-seminar tentang itu yang lebih mendalam lagi biar kita tuh menarik harta, mengeruk harta dunia tuh lebih ini. Bisa. Seminar mengeruk harta sampai palung terdalam Kang ya. Ya. Yang membuat Anda akan kaya sampai mati gitu Kang. Bisa kan? Habis kaya mati maksudnya. Aduh, coba ya. Nih ada Cucis nih ya. Coba nih Cucis. Halo Cucis ya. Good morning, Mr. Anjrit. Oh my God, good morning ya Cucis. Habis cucus ya Anda. Kacau. Mr. Anjrit, I don't know what you mean because I'm just loving because Coach Abu loving so much. By the way, Coach Abu apa kabar? Ini Nova Pearl. Saya lagi pinjem akunnya Teh Tita teman retreat. Oke, apa kabar Mbak Nova? Alhamdulillah bahagia sekarang. Oh ada sekarang. Iya. Ini bisa buka kamera nggak? Belum, Oh belum. Selain belum juga nggak mau dilihat Kang Anjrit ntar aja. Oh gitu. Maaf ya, saya nafsu ya. Nafsu saya cuma sama duit, maaf ya. Makanya ini nggak mau buka kamera juga belum bisa soalnya ini lagi ada 11 gepok ini uang dolar tapi belum mau ditransferin ke Kang Anjrit, ntar aja ya Kang Anjrit. Ya udah nanti saya DM kalau gitu. Silakan lanjut. Gimana ini? Oke, singkat cerita ya, Coach Abu, aku pernah beberapa kali DM. Intinya cuman bahasanya adalah sebenarnya no matter thing that I want to tell again, but thank you so much. Itu kayak speechless sih sebenarnya. Jadi banyak banget yang udah
diterima pada saat pembelajaran retreat gitu ya. Kemudian layer by layer, proses by proses, day by day itu sekarang baru ngerti kenapa belakangan suka dengar kalimat dari Coach Abu dari beberapa course-nya itu. Pada saat kita mencintai prosesnya, bahkan kita sudah lupa hasil apa sih yang kita pengen, dan itu mention banget Coach Abu. Jadi saya mungkin bukan bertanya ya untuk saat ini. Boleh izin sharing? Ya. Jadi menurut saya dari beberapa perjalanan yang mungkin sebelumnya ada baru mulai kayak mengenal kepengen tahu saya siapa, itu mungkin baru bener-bener di 4 tahun terakhir. Tetapi ketika kemarin ini menjalani prosesnya itu, sometimes saya bingung apakah memang ini yang ingin saya beresin dulu, atau apakah memang ini yang kepengen semesta bantu beresin dulu. Itu pertama, Coach Abu mungkin nanti minta direspon bagian itu ya. Kemudian pada saat menjalanin, yang pasti ada beberapa, kalau course itu mungkin apa ya, kayak beberapa banyak lah ya, beberapa masalah mungkin sebenarnya. Hanya saja saya nggak tahu yang mana dulu nih yang diberesin. Singkat cerita, setelah ikut retreat itu mungkin belajarnya lebih ke ya udah deh, yang mana ya. Bahkan sampai nggak bisa diceritain apa sih yang pernah saya sampaikan supaya ini tuh semua flowing, semua ini biar memang gedebak-gedebuknya masih kerasa ya, karena kadang nyubit tangan sendiri juga masih sakit gitu. Oh, berarti emang ini proses. Nah, singkat cerita, ternyata dari sebagian banyak yang ingin saya selesaikan, misal nih, urusan relationship, urusan finansial, urusan pekerjaan. Nah, ternyata yang di luar dugaan saya, ada sesuatu yang bener-bener kayak dimension keras banget itu di kehidupan saya di 3-4 bulan terakhir, terutama setelah retreat. Itu adalah saya mengarah kepada keberanian saya untuk 100% showing to others, terutama di sosmed ya. Saya benar-benar punya jati diri, punya sikap untuk, saya udah nggak takut lagi untuk posting saya nggak pakai jilbab. Nah, itu kalau dulu saya sih nggak pernah takut, misalnya jangankan posting, misalnya untuk teman-teman terdekat saya untuk tahu pun, ya udah, memang saya ibaratnya itu beberapa tahun adalah hidup di dua dunia sebenarnya selama 14 tahun. Jadi pertama saya menyadari bahwa oh ya memang oke lah aku pakai jilbab dari 14 tahun lalu ya, anak pertama saya lahir pakai jilbab. Tapi memang di momen-momen tertentu tidak saya posting. Itu yang terutama bikin saya ngerti saya harus letting go itu, supaya orang nggak lihat saya itu cuman pakai jilbab doang gitu, biar itulah pencitraan ibaratnya gitu kan. Nah, ternyata prosesnya luar biasa banget. Saya sampai merasa kok semua orang ibaratnya ternyata mereka hanya suka saya waktu pakai jilbab. Gitu. Pada saat saya akhirnya mungkin memutuskan untuk tidak, itu luar biasa banget, sampai misalnya orang tua sampai mengatakan kalau memang kamu nggak pakai jilbab ya jangan panggil mama gitu kan. Tapi dalam hati saya, gue panggil aja mami gitu kan. Kemudian terutama pasangan, itu juga luar biasa banget responnya. Beberapa teman mungkin sampai nge-DM kalau misalnya sampai mereka mengatakan, ada yang bener-bener sampai frontal gitu ya Coach Abu. Itu saya cuman merasa dari sebagian besar, banyak ya cerita yang mungkin tidak saya akan cerita satu persatu detailnya. Hanya saja the point that I get is bukan I don't care what they think about me, tapi wah, aku gak akan mundur lagi nih. Aku mendapatkan sesuatu untuk membuat aku ngerti sebenarnya aku mau seperti apa, dan I doing what I want. Tapi want-nya sini tuh bukan ngerasa cuman pengen gitu loh Coach Abu. I don't know how to tell about it, tapi sesuatu yang amazing banget. Aku gak ngerti itu apa, besar, merasa bahagia, tenang, sampai ibaratnya terserah kalian mau bilang apa, itu hak kalian.
Sampai ada misalnya ada yang benar-benar kamu kenapa gitu misalnya. Oh, enggak kenapa lepas jilbab, itu pertama. Hmm. Pernah lagi sudah nggak pakai jilbab, sudah begini begitu. Itu saya mungkin pertama saya nggak bisa jawab ya. Nah, perjalanan yang saya rangkai adalah ketika saya akhirnya diam, saya udah nggak cari literatur mana-mana. Saya awal-awal baca menurut si A, si B, si C. Saya cari sampai literasi dari luar negeri, muslim-muslim yang di Amerika, mungkin yang di Swiss. Saya merasa sudah cukup untuk saat ini ya, cukup menyerap beberapa literasi yang menurut mereka perbedaan pandangan tentang berjilbab. Dan pada akhirnya, Anyway, Mbak, oke, aku ngerti poinnya gitu ya. Terus apa sih sebenarnya yang pengen jadi highlights-nya apa nih Oke. dari perubahannya kah atau gimana kah? bukan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa saya sampai mungkin bahkan untuk bertanya ini saya nggak ngerti apa ya, mungkin yang ditanyain kenapa saya kok bisa sudah nggak kenapa-kenapa lagi gitu, justru dengan apa yang mereka pikir, apa yang mereka judge, atau mungkin Ya, aku ngerti sih. Jadi gini, ngerti ya, kenapa sih kenapa sekarang udah jadi biasa aja gitu kan maksudnya kan? mungkin itu sama kenapa saya lebih merasa bahagia gitu Ya, aja. simpel sih Mbak, karena udah diterima dan udah dilampaui, that's it. Remote control happiness-nya udah nggak dititipin di orang, udah mulai ngerti konsekuensi, dan kata kuncinya lebih mudah bahwa ya udah, itu bahasanya udah di letting go gitu. Oh, I see. Jadi ya enjoy kan, ini kan yang dipengenin kan sebetulnya kan. Iya, yang dipengenin. Ah, Bukan waktu itu keluar semua ketika mungkin perdebatan terkait perbedaan pandangan doktrin ya di Islam bagaimana. Ya. Akhirnya saya oh ya udah nggak apa-apa. Kalau dulu memang saya takut sampai orang tua gimana, keluarga gimana, Ya. teman Jadi gimana, kata relasi. kuncinya sebenarnya gini Mbak, ya to be simple ya, bahwa segala bentuk pasti ada konsekuensi lah, ya pasti ada Iya. konsekuensi. Kataku yang paling terpentingnya adalah saya mau nerima konsekuensi itu atau tidak gitu. Jadi nggak terlalu esensial kalau kita bicara benar atau salah, boleh atau enggak, pakai atau enggak, that's your choice gitu. Tapi Iya. pilihan itu selalu akan berbarengan dengan konsekuensi gitu. Nah, ketika sudah dipilih dan siap menerima konsekuensinya dan sudah dilampaui, selesai. Dan saya rasa Mbak Nova sekarang kalau tadi udah bilang saya udah oke lah, udah apa, ya that's good. Gitu. Karena berarti fase melampaui ketakutan, kecemasan atau apapun itu namanya, berarti kan sudah dilampaui gitu. Dan ya itu diistiqomahkan aja gitu ya, maksudnya diterus dilakukan dalam bentuk yang namanya proses terus-menerus gitu. Saya rasa gitu, Mbak. Iya. Boleh satu lagi, Coach. Kenapa pada saat itu semua berproses, tapi benar-benar hantaman dari case-case yang lain tuh keluar bersamaan dan luar biasa banget. Kayak jadi maksudnya hot buttonnya adalah di jilbab nih prosesnya saya ambil action. Tapi kenapa yang lain tuh seperti membuncah semuanya tuh ikutan kayak keluar semua case-case yang lain tuh bersamaan. Jadi dan itu pun akhirnya saya memilih untuk ya sudahlah gitu loh, Coach. Pertanyaannya kenapa semua berbarengan gitu? Ya balik lagi, sebenarnya semua itu ada, cuman kemarin nggak kelihatan aja. Nah sekarang kelihatan I aja see. sih sebetulnya. That's it gitu. Karena mau nggak mau ada kasus ini nggak dilewati, semuanya itu akan ada jatuh temponya masing-masing kan. Nah itu lagi jatuh tempo berdekatan aja sih sebenarnya. Oke, paham. Jadi bukan karena kenapa bareng ya, ini jatuh tempo aja itu ya. Oke, Gitu. Coach. Sip. Sip, thank you so Oke, much. thank you. Thank Terima you, kasih. Ustadz Anjrit. Oke, you're welcome. Mungkin Anda boleh menyimpulkan apa conversation. What do you think about this conversation, Mr. Andrew? Okay, this is very confusing me. I don't know what are you talking about. I don't understand. Up to you. Ya. Ya udah ini berarti berapa gepok dolarnya jadi di DM nggak? Oke, Oke, thank you. bye. Thank you Thank ya, you. cucus. Cucus. Nova. Cucis, thank you, cucis. Bye Nova. bye. Bye bye.
Aduh. Jadi tadi teh gimana sih? Maksudnya teh apa sih? Saya tuh jadi happy gara-gara tidak hijab atau gimana maksudnya? Gak ngerti saya. Ya, ada keraguan. Oke. Mau lepas jilbab, Oke. habis lepas dihujat. Oke. Tapi sekarang begitu dihujat udah biasa aja. Kenapa gitu? Oh. Terus habis ada masalah ini kenapa jadi tambah banyak masalah gitu? Oke. Ya simpel, emang hidupnya banyak masalah aja kali ya. Ya, iya, bukan karena hijabnya Anda ya. Menurut saya nih, aduh, yang salah bukan hijab, tapi dirimu ya. Jangan disangkut-sangkutin sama hijab, sama apa, diri Anda aja yang... Kenapa tadi nggak komen itu? Kenapa? Baru ngerti sekarang. Baru ngerti, saya tuh pusing dari apa ini ya. Oke, thank you Mbak Jujis untuk sharingnya ya. Saya jadi Thank you, thank you. thank you ya. Itu bisa jadi pelajaran juga buat kita semua ya teman-teman ya. Iya betul. Oke, teman-teman, kita angkat-angkat lagi. Ini ada oh, ini ada kesadaran gini nih ya, tinggi nih ya. Tinggi. Tinggi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, siapa di mana? Saya Sapri di Kendari. Oh, di Kendari. Sulawesi ya. Oke, gimana Mas Safri? Ya salam kenal ya buat Bang Abu, Kakak Anjrit. Ini mau nanya-nanya aja soal apa ya, kesadaran. Ya. Saya mempelajari kesadaran itu udah 2 tahun, Kang, Oke. kurang lebih lah. Tapi semenjak saya itu ya, apa, makin kesininya, itu kok di dalamnya itu kayak gimana ya, kayak berantem gitu antara ini perasaan sama yang di sini gitu. Ya. Berantem jadi kayak kehilangan arah aja gitu, Kang. Untuk solusinya itu gimana? Solusinya, Anda pengen tahu pakai Google Map. Silakan. Mas, saya mau nanya dulu, berantemnya tuh gimana? Terus belajar kesadaran sampai sekarang tuh apa? Boleh diceritain ya? Menurut Mas Safri, sampai sekarang 2 tahun belajar kesadaran, menurut Mas Safri kesadaran itu apa sih? Gini, saya itu melepas kebiasaan yang menurut saya buruk gitu aja. Ya. Untuk yang ke depannya itu maksudnya untuk yang kebaikan-kebaikan menurut saya gitu. Itu yang sering bertantangan dari hati sama pikiran gitu. Jadi kadang kayak lepas arah aja gitu, Kang. Ya. Nggak tahu mau kemana, mau kembali juga nggak bisa, mau meneruskan juga kayak gimana ya, kayak ada ketakutan gitu. Iya. Apa yang bikin takutnya apa? Apa yang membuat Mas Safri ini jadi gentar gitu tiba-tiba? Kan pasti tuh ada yang ngebuat jadi kayak ya dalam tanda petik nggak tahu arah lah gitu. Apa? Yang ya semacam ya lingkungan gitu, terus di keluarga, terus yang semacam apa ya, semacam rezeki gitu Kang, untuk apa, kehidupan yang akan mendatang gitu. Ya gini sih Mas, belajar kesadaran itu kan sebetulnya bukan belajar yang gimana banget gitu ya, yang ngejelimet, yang muter-muter, daki-daki gitu kan, enggak gitu sih sebenarnya. Belajar kesadaran adalah memulai menerima bahwa aku bisa menerima realitas, itu aja sih Mas. Apa yang terjadi bisa aku terima, apa yang terjadi bisa aku terima, apa yang aku terjadi bisa aku terima gitu. Nah jadi kalau tadi bicara bahwa lingkungan apa dan lain-lain, belajar kesadaran itu kan bukan berarti kita harus beda sama orang gitu Mas. Karena puncak kesadaran itu kan bijaksana ya.
bagaimana justru kita bisa lebih mengerti orang lain, bagaimana kita bisa lebih menyadari, dan bagaimana kita bisa lebih nyambung gitu misalnya. Jadi saya rasa kata kuncinya adalah ketika kita mulai belajar kesadaran, kita lebih bisa menguasai ego, bisa lebih melepaskan kemelekatan, dan kata kuncinya lebih antusias dalam melakukan apapun gitu Mas. Yang pada saat ini lagi dilakukan gitu. Karena, gimana? Itu dia yang semacam ego itu. Kan kebiasaan gitu Kang. Tapi untuk merubah itu kayak apa susah sekali. Ya pasti, karena kan kebiasaan itu memang harus dirubahnya dalam periode waktu yang nggak sebentar, Mas. Betul nggak? Iya. Jadi kasaran kata sekarang tuh Mas Safri udah komplain merasa kalah di permainan sepak bola baru menit ke-5 gitu Mas Safri. Baru menit ke-5 kebobolan 2-0, tapi Mas Safri udah ngerasa kalah gitu loh. Paham nggak? Iya. Padahal permainan ini masih ada sekitar 85 menit lagi gitu. Dan belum bisa disimpulkan bahwa sekarang aku menang atau kalah, atau gimana dan seterusnya. Kenapa? Karena kita masih ada dalam rangkaian perjalanan yang panjang gitu Mas. Itu aja sih. Gitu kata kuncinya. Paham. Mulai paham sih. Nah, jadi Mas, yang penting jangan terlalu ngambil cepat-cepat kesimpulan gitu. Belajar lagi, amati lagi, belajar lagi, amati lagi. Oh, ini kurangnya. Nggak bisa, aduh kayaknya aku gagal nih belajar. Nggak bisa. Kenapa? Karena permainannya masih panjang gitu. Gitu. Iya. Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, jangan pengen udah ngerti. Dan ya balik lagi sih, nggak bisa diukur saya udah 2 tahun, kenapa gini-gini aja, nggak bisa gitu. Karena pertumbuhan dan jatuh tempo setiap orang beda-beda Mas, gitu. Iya. Itu Mas Safri. Jadi saya rasa lebih fokus lagi, perbanyak lagi belajar, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu bisa mencintai pada prosesnya Mas. Nggak usah terlalu memikirkan masa depan gitu, karena masa depan tuh ilusi, nggak ada sih sebenarnya. Nah itu dia yang masa depan itu kan menurut saya kayak kata Kang Abu, terus yang lainnya itu katanya ilusi. Iya. Terus kita harus hidup saat ini sekarang ya, kayak gitu ya. Iya. Nah terus yang semacam cita-cita itu gimana itu Kang? Cita-cita itu kan penyemangat aja Mas. Oh, bukan Mas Safri punya semangat, punya cita-cita pengen itu. Iya kan? Jadikanlah itu dorongan untuk bisa mencintai proses saat ini gitu loh Mas. Oh iya, itu bukan keinginan ya Kang? Ada keinginan juga, tetapi nanti akan diselaraskan antara cita-cita keinginan yang mudah-mudahan nanti pelan-pelan selaras dengan kebutuhan gitu loh Mas. Iya. Oke? Paham. Siap. Terus belajar, lakukan, alami. Belajar, lakukan, alami. Itu yang paling penting Mas. Oh siap. Diaplikasikan itu yang paling penting. Oke? Ya. Mohon izin Kang Abu. Ya. Akhir-akhir ini kan saya sering itu posting video Kang Abu. Sekalian izin ini. Nggak apa-apa ya? Siap Mas, aman. Iya. Makasih Kang Abu. Thank you Mas Safri. Iya, Terima Mas, kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So do you have any advice, Mr. Anjrit, about consciousness? Gimana? Kalau kesadaran itu membuat Anda pusing, lebih baik Anda memikirkan sembako saja ya. Daripada pusing. Malah jadi pusing kan aneh gitu kan. Lanjut satu lagi ayah. Sip. Saya ada tamu, saya tuh punya project, alhamdulillah dari Malaysia. Tamunya udah hadir, tapi satu lagi kita ya. Siap. Oke, ini yang tadi. Piduitan tuh itu Kang? Piduitan, Oh. Nyampe 100 miliar. Benar. Cenah katanya. Oh, ini mah udah gak cenah. Oh, oke aja ya. Mantap ini Mbak. Sebentar, ini kenapa turun terus ya itu Mbak siapa itu? Setiap dinaikin turun? By the way guys, kalau Kang Anjrit goal 100 miliar, kalau nggak bagi-bagi keterlaluan aja ya. Itu mas rata banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Azrit, Kang Abu. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Ya. Mau nanya ini Kang Abu, Kang Ini Azrit. sama siapa di mana, Bu? Saya Santi Solo. Oh, oke. Monggo. Ini Kang, saya itu kena masalah ekonomi dari tahun 2009. Mm-mm. Aset-aset sudah saya jual untuk nutup, tapi masih belum bisa selesai. Oke. Dan saya dari tahun 2009 sampai hari ini tuh masih rasa ketakutan terus gitu. Mm-mm. Takutnya itu ya minta sama Allah sih, jangan sampai saya diambil Allah itu, tanggungan-tanggungan itu belum selesai. Dan saya juga udah belajar, baru belajar, baru nemu kali ini. Saya itu gaptek ya, nggak tahu apa HP itu fungsinya, saya hanya telepon WA itu aja. Jadi tidak pernah dengerin kayak gini. Baru nemu Kang Abu yang waktu baru 2 minggu inilah. Oke. Baru belajar gimana itu menyelaraskan energi, pikiran, emosi. Oke. Dan dari tahun 2009 sampai hari ini itu belum dapat solusi gitu, Kang. Mm-mm. Bagaimana menyelesaikan tanggungan-tanggungan itu gitu. Ya, ini Bu, ini kita perlu ngobrol panjang ya karena masalah intinya apa dan lain-lain kan itu luas gitu ya. Tapi yang bisa saya ceritain sekarang adalah, Bu, coba Ibu belajar libur dari khawatir sehari aja. Sok Ibu sehari happy aja. Ibu sehari jangan takut. Ibu libur dulu dari khawatir yang berkepanjangan. Karena bahagia tuh nggak harus nunggu semuanya beres, tanggungannya beres baru bahagia. Karena bahagia tuh nggak harus semuanya harus kebayar baru bahagia. Coba Ibu hadirkan rasa-rasa itu dalam keseharian gitu, Bu. Supaya itu nanti akan membuat Ibu jadi semangat baru dan Ibu tidak tertekan dan nggak usah takut akan masa depan. Kata kuncinya bahwa meskipun sebanyak apapun nih, tapi kalau Ibu sekarang menghadirkan rasa bahagia dan antusias, setidaknya Ibu hari ini punya semangat yang berbeda gitu, Bu. Gitu. Jadi Ibu jangan nunggu untuk milih bahagia, untuk milih senang, untuk milih apapun nanti gitu. Coba sekali-sekali liburan dari rasa ketakutan itu gitu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ibu mau penjelasan detailnya, Ibu cari YouTube judulnya Abu Marlo Letting Go. LETTINGGO. Itu nanti Ya sudah Kang, baru sampai episode 5. Sip, nanti Ibu akan dapat pelajaran ini di episode akhir-akhir tuh di 18, 19, 20 gitu. Nah, jadi bahasa gampangnya Bu, daripada keluar dulu apapun itu gitu ya. Yang terpenting adalah Ibu ngasih nutrisi dulu buat dirinya gitu. Dan Ibu nggak usah sekarang ngerasa bersalah, kenapa hidup aku gini ya, kenapa apa, udah aja. Kenapa? Karena itu semua adalah bagian dari pertumbuhan jiwa Ibu gitu. Yang pasti adalah Ibu terima dulu kondisi ini. Saya menerima untuk saya membayar ini, dan saya akan antusias untuk saya melakukan ini gitu. Dan itu bukan hal yang buruk gitu lah kira-kira. Apapun ya konsekuensinya, dan ketika Ibu mulai bersemangat untuk mau menghadapi, dan gak kabur, mau menghadapi, dan bukan nutup-nutupin, ketika diterima, nanti Ibu akan mengalami bahwa di dalamnya akan ada pertumbuhan. Kalau di dalamnya tumbuh, nanti ada jalan-jalan di luar yang akan hadir gitu loh, Bu. Iya. Gitu, Bu. Iya, Oke? satu Kang Abu, kemarin tuh kan belajar yang afirmasi gimana dapatkan uang gitu ya, Kang. Nah, saya setelah bacain afirmasi itu beberapa hari itu ya, yang awalnya yang tagihan-tagihan yang lama itu nggak pernah hadir ya, nggak pernah nagih. Lah kok 1 minggu ini itu semuanya nagih, Kang Abu. Gak apa-apa, itu kan jatuh temponya. Tahu gitu nggak usah afirmasi ya, Bu ya. Dihentikan aja ya, Kang Abu. Ya gini loh, Bu. Itu bukan masalah urusan afirmasi atau enggak. Udah, itu Ibu jangan dicocok-cocokin kemana-mana lah gitu ya. Duh, ini afirmasi jadi nagih datang. Udahlah, Bu. Gini loh. Apapun itu, Bu, yang datang itu udah pasti jatuh temponya aja. Apapun. Tapi yang jelas Ibu sekarang punya semangat mau menghadapi. Tidak gentar untuk menghadapi.
Meskipun saat ini ibu nggak tahu dari mana, tapi yang jelas keberanian ibu untuk mau menghadapi dulu, itu yang paling penting, Bu. Karena kalau ibu sekarang ngehadapinnya takut, itu nanti akan beda frekuensi dan yang datang juga frekuensinya di situ terus gitu. Jadi sekarang udah akui dulu, aku punya utang banyak misalnya. Diamati bahwa oke, ini adalah sesuatu yang saya akan hadapi, dan it's okay, dan saya akan berdamai dalam setiap proses untuk menyelesaikan ini, gitu loh Bu. Nah nanti ibu kalau udah mulai ada di keberanian, ide-idenya akan datang tuh. Entah nanti ibu punya ide kreatif A, entah ide kreatif B, entah ide kreatif C, dan seterusnya. Dan itu semesta akan lebih luas tuh untuk memberikan sebuah apapun itu gitu nanti ke depannya gitu. Jadi mulai dari Kang, dalam dulu Bu. Iya, maaf Kang, itu saya tuh cari uang itu mudah Kang, tapi mudah juga ditipu orang lagi gitu Kang. Iya jangan gitu lagi kalau gitu Bu. Udah kan belajar dong. Masa mau ditipu terus? Iya, enggak, maaf kok belum bisa berhenti. Ada aja itu nanti apa-apa gitu, habis lagi itu uang Kang. Iya makanya ibu kontrol diri. Ibu nggak usah banyak kasihan sama orang gitu. Ibu jangan jadi orang baik, jadi orang sadar gitu loh Bu. Oh iya, Gitu. itu yang orang yang nggak sadar berarti ya. Iya, ibu sekarang nolong orang tapi diri ibu masih banyak utang ya gimana dong? Betul nggak? Ini ditipu Kang, bukan? Iya makanya kan ibu mau ketipu juga gara-gara ibu melakukan sesuatu kan? Iya betul. Iya, karena ibu terlalu baik gitu loh, paham nggak? Ibu Iya, nolongnya tuh pakai kasihan gitu. Aduh Bu, kasihan. kalau boleh tahu Bu, ibu kan katanya gampang cari uang, ibu rentenir ya? Bekerja Kang, bekerja. Saya bekerja. Usahanya apa Bu, usahanya? Kerjanya apa? Ya apa aja saya jual itu insya Allah laku. Misalnya Oke. apa aja lah. Cuma Bu, saya ini saya punya perawat satu aset Bu. Oh ini jago ngomong, jago. Oh pinter aja Bu. Ini tolong dijualin boleh nggak? boleh Kang, boleh Kang. Siap. Nih orangnya yang pakai baju putih Bu, tolong jual Bu kalau bisa Bu. Nah, mudah-mudahan itu bisa nggak hapus semua utang-utang ibu Bu. Itu pakai detik aja udah laku Kang. Semangat Ibu ya. Bu semangat Bu Ya, ya. makasih Kang Abu, Kang Ajri, terima kasih sekali. Semangat Assalamualaikum. Ibu. Nanti kalau udah berproses naik lagi Bu, kita ngobrol lagi ya. Iya, terima kasih. Ibu rajin tonton si Letting Go aja. Di situ Ibu bakal dapat banyak ini deh, banyak insight lah. Iya. Iya, Oke, itu Ibu. alhamdulillah Ya. episode 5 Semangat, udah Bu. tenang ini. Iya. Mantap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Matur suwun. Tapi itu apapun yang terjadi terhadap kita, intinya baik atau buruk itu tetap aja konsekuensi atas dasar apa yang kita lakukan. Kesana lagi sih sebetulnya Ayah. Semua sih Kak. Iya. Semua. Gitu. Misalkan saya Dan Anda sekarang dapat 100 M juga ada konsekuensinya, hati-hati. sorry banget. Nah, jangan ngelihat 100 M-nya, tapi ada sisi yang lainnya nanti gitu. Teman-teman yang belum berteman sama Aabu nih ya, ini akun kedua Aabu ya teman-teman ya. Silakan berteman dulu, klik Aabunya ada gambar plus, tek, nah itu langsung berteman ya. Silakan ya teman-teman berteman. Sip Aduh, Kang, aman. aduh, hampura jadi saya yang mengakhiri padahal masih seru teman-teman. Ini saya ada tamu. Nanti kita lanjut lagi besok berarti Ayah. Sip, di jam dan channel yang sama. Siap, thank you banget Aabu untuk waktunya. Nuhun Kang Anjrit, teman-teman, thank you ya. Penjelasannya dan segala macam, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Hatur nuhun pisan. Atur nuhun, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti siang. Insya Allah. Dadah. Ya.